Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mahkota Orang Percaya. Saudara, yang namanya perlindungan Tuhan itu pasti dambaan setiap orang. Tuhan itu pelindung yang terpercaya. Tetapi tentu perlindungan yang Ia berikan bukan untuk semua orang, melainkan hanya bagi orang yang layak untuk dilindungi. Tidak mungkin orang yang tidak layak mendapatkan perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya penulis Amsal berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Saudara, di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhanlah yang akan mendapatkan perlindungan. Tidak hanya itu, bahkan akan mengalami atau memiliki hati yang tentram. Saudara, kasih orang tua sepanjang masa. Begitulah peribahasa yang sering kita dengar. Tetapi, tahukah saudara bahwa peribahasa itu tidak hanya berlaku untuk manusia saja? Hewan pun memiliki naluri untuk melindungi. Contohnya, seekor induk ayam yang terlihat membiarkan dirinya basah kuyup kehujanan demi melindungi anak-anaknya. Ia menggunakan kedua sayapnya untuk melindungi anak-anaknya di bawah terpaan hujan. Jika kita pelajari, perlindungan secara umum itu berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Seperti anak ayam yang terlindungi di bawah kepak sayap induknya. Demikianlah Tuhan melindungi setiap anak-anaknya. Hal itu akan diperoleh anak-anak Tuhan jika hidup selalu dalam kehendak-Nya, jika selalu hidup dalam takut akan Dia. Kita sebagai orang percaya harus selalu hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah bagi setiap kita adalah hidup semakin sempurna dalam karakter, cara berpikir, dan kekudusan hidup yang seperti Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah kita menanyakan kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah diakui oleh Tuhan bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa? Menjadi orang percaya bukan hanya untuk menerima fasilitas berkat-Nya, melainkan juga untuk melakukan kehendak Bapa. Ini penting dimengerti. Saya ulangi, menjadi orang percaya bukan hanya untuk menerima fasilitas berkat-Nya saja, melainkan juga untuk melakukan kehendak Bapa. Maka, perlindungan Tuhan menjadi seumpama mahkota yang berharga, yang layak kita terima, asalkan hidup kita selalu dalam penurutan penuh kepada kehendak Allah. Jadi,
Agar kita selalu bisa hidup dalam lindungan Allah, maka kita harus berani ambil sikap tegas untuk meninggalkan cara hidup dunia, agar mampu menuruti semua kehendak Allah. Ini tentu tidak mudah, karena kita harus bisa menguasai diri terhadap semua yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Semua itu berasal dari dunia. Semua itu nikmat dan memikat. Dan jujur, banyak di antara kita yang terpikat dan bahkan sudah terbelenggu, sehingga kita tidak lagi bisa mengerti akan kehendak Allah, apalagi hidup di dalamnya, saudara. Keinginan daging bicara tentang hawa nafsu, nafsu jahat, kebencian, amarah, iri hati, dan sebagainya. Keinginan mata bisa berupa semua kenikmatan dan keindahan yang ditawarkan oleh dunia. Barang-barang seperti gadget, HP, rumah mewah, wisata kuliner, hobi, kedudukan, pangkat, jabatan, dan yang lainnya bisa memikat kita, bahkan tanpa sadar bisa menjadi ilah lain dalam hidup kita. Belum lagi keangkuhan hidup, karena bergelar, merasa pintar, sombong. Karena kaya, merasa harus dihormati dan disanjung. Itu sangat berbahaya. Itu semua bukan berasal dari Allah. Ketika kita hidup dengan cara-cara dunia, maka Tuhan tidak akan melindungi kita, karena kita memang tidak layak untuk dilindungi. Maka sekali lagi, kalau ada di antara kita, saudara dan saya yang saat ini masih hidup serupa dengan dunia, kita harus tegas dan berani meninggalkan cara hidup yang sia-sia itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh perlindungan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah mahkota orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.